warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Kutuban. Baiklah, pada kali ini saya akan berbagi mapal tentang PKWU Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 12 semester 2 dengan judul Perencanaan Usaha Pembuatan Produk Makanan Fungsional. Baiklah, buat teman-teman yang duduk di kelas 12, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya bacakan judulnya, Perencanaan Usaha Pembuatan Produk Makanan Fungsional. Silakan teman-teman simak ya. Kata pengantarnya, Indonesia merupakan sebuah negara dengan sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi, yang berarti Indonesia kaya akan sumber daya alam dan berpotensi sebagai negara penghasil pangan dan produk kesehatan. Langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional dari bahan nabati dan hewani diawali dengan pencarian ide, pengembangan ide, perancangan produk, perancangan proses produksi, perancangan pengemasan, dan perancangan promosi. Perancangan dilanjutkan dengan perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan keuangan. Baiklah, langsung saja ke nomor 1. Jadi perencanaan usaha pembuatan produk makanan fungsional yang ke-1 adalah ide pengembangan produk. Apa itu ide pengembangan produk? Ya, jadi ide pengembangan produk makanan fungsional dari bahan makanan fungsional dengan mencari data tentang potensi beberapa jenis bahan nabati dan hewani yang akan digunakan untuk bahan baku produk makanan fungsional. Setiap tempat dapat memiliki jenis bahan hewani dan nabati yang berbeda-beda, baik yang sudah maupun yang belum dimanfaatkan. Bahan nabati dan hewani yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk makanan fungsional harus memiliki jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, agar produksi dapat berjalan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas. Ide pengembangan produk dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan melihat bahan-bahan potensial yang belum dimanfaatkan. Pendekatan kedua adalah dengan melakukan perbaikan proses pengolahan produk kesehatan yang sudah ada di daerah agar lebih higienis dan produktif. Pendekatan ketiga adalah dengan mengenali pasar sasaran dan membuat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran. Pengembangan pengemasan dapat menjadi salah satu ide agar produk menjadi lebih praktis untuk digunakan dan menarik. Nah, ide pengembangan produk ini teman-teman ya, di sini dibagi 2. Ada studi potensi bahan nabati dan hewani khas daerah. Apa itu? Ya, maksudnya setiap daerah dapat memiliki potensi bahan nabati dan hewani yang berbeda. Pengembangan produk kesehatan dari bahan hewani dan nabati dapat dimulai dengan melakukan riset tentang bahan-bahan yang banyak terdapat di daerah. Riset dapat dilakukan dengan pencarian data dari kantor pemerintahan, koperasi, dan lembaga-lembaga yang terdapat di daerah. Pencarian data juga dapat dilengkapi dengan wawancara kepada petani dan peternak yang melakukan budidaya bahan baku produk kesehatan tersebut. Hasil riset dianalisis untuk mengetahui sejauh mana peluang ketersediaan bahan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk kesehatan khas daerah. Nah, itu ya yang maksudnya studi potensi bahan nabati dan hewani khas daerah. Adapun yang B, studi pengembangan proses pengolahan. Apa ini maksudnya? Maksudnya, di suatu daerah dapat jadi sudah memiliki produk kesehatan dari bahan nabati dan hewani. Ide pengembangan dapat dilakukan dengan melakukan riset mendalam terhadap kegiatan produksi maupun wirausaha yang sudah berjalan. Pengamatan mendalam akan menghasilkan data tentang tantangan dan potensi dari usaha tersebut. Tantangan dan potensi tersebut dapat menjadi dasar pencarian ide.
pengembangan proses dan usaha pengolahan produk kesehatan bahan hewani dan nabati. Nah, itulah tentang ide pengembangan produk. Ya, kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ke nomor 2, perencanaan pengolahan produk makanan fungsional. Apa maksudnya? Maksudnya di sini yaitu ide produk kesehatan ditindaklanjuti dengan perancangan produk, proses produksi, pengemasan, dan promosi. Perancangan produk diantaranya akan menetapkan komposisi bahan-bahan dan cara pengolahannya. Perancangan proses produksi memberikan gambaran akan kebutuhan peralatan, tahapan pekerja, kebutuhan SDM, dan K3. Perancangan pengemasan dan promosi sangat berkaitan dengan produk yang akan dibuat, serta pasar sasaran yang dituju. Perancangan yang dibuat akan menjadi patokan pelaksanaan dalam wirausaha produk kesehatan khas daerah. Perancangan tersebut juga dapat dituliskan dalam bentuk proposal usaha untuk kebutuhan pengajuan permodalan. Nah, itu nomor 2, teman-teman. Selanjutnya ke nomor 3, ada proses produksi. Apa itu proses produksi? Yaitu kegiatan utama yang bersangkutan dengan manajemen produksi adalah proses produksi. Proses produksi adalah metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber antara lain tenaga kerja, bahan-bahan, dana, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa pemisahan tersebut dilaksanakan, serta penentuan tipe produksi didasarkan faktor seperti teknik pemilihan bahan, teknik penyiapan bahan, dan teknik pemrosesan. Oke, itu yang ketiganya ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada merancang aliran proses produksi dan menetapkan dasar produksi. Apa maksudnya? Demi kesuksesan suatu usaha yang kita jalankan. Dalam hal ini, produk kesehatan dari bahan nabati dan hewani. Maka, kita harus merancang aliran proses produksi terlebih dahulu. Demi kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Rancangan aliran produksi yang harus dilakukan adalah ada 3. A. Merancang proses produksi. B. Sifat proses produksi. C. Follow up. Ya, A. Merancang proses produksi. Apa maksudnya? Maksudnya di sini proses produksi adalah kegiatan penciptaan, pengubahan, atau penambahan nilai guna suatu barang. Adapun perencanaan proses produksi terdiri atas 1. Proses persiapan, 2. Penyaringan gagasan, 3. Analisis gagasan, 4. Percobaan proses produk, 5. Uji coba produksi, 6. Komersial produk. Itu yang A. Kemudian sekarang masuk ke dalam sifat proses produksi. Apa itu sifat proses produksi? Sifat proses produksi meliputi 1. Proses produksi terus-menerus. 2. Proses produksi terputus-putus atau berselingan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar proses produksi berjalan lancar adalah 1. Adanya prosedur kerja dalam proses produksi. 2. Adanya tata letak peralatan proses produksi. 3. Adanya tata ruang proses produksi. 4. Adanya jenis dan bahan yang akan diproduksi. 5. Adanya para karyawan yang mampu mengerjakan proses produksi. Nah, itu persyaratannya yang harus dipenuhi ya supaya proses produksi berjalan lancar. Kemudian adapun tahapan-tahapan dalam penetapan proses produksi barang dan jasa. Apa itu tahapannya? Ada A, B, C, D. Ya, ada 4. A. Routing. Apa itu routing? Yaitu menetapkan dan menentukan urutan proses produksi dan bahan mentah sampai menjadi produk akhir. B. Scheduling. Yaitu menetapkan dan menentukan jadwal operasi produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. C. Dispatching. Yaitu menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai dilaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. D.
follow up, yaitu menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan produksi. Ya, kemudian setelah yang keempat kita masuk ke dalam nomor berikutnya yaitu 5. Apa yang 5 ini? Penghitungan biaya produksi. Apa itu penghitungan biaya produksi? Jadi, penghitungan biaya produksi produk makanan fungsional yang harus dihitung adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku dapat terdiri atas bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha atau kesepakatan dalam kelompok kerja. Biaya produksi menentukan harga jual produk. Penentuan harga jual juga harus mempertimbangkan modal dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk produksi. Pada pengolahan produk kesehatan membutuhkan peralatan dan mesin kerja. Biaya pembelian alat-alat kerja tersebut dihitung sebagai modal kerja. Biaya modal kerja ini akan terbayar dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Titik impas adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali. Setelah mendapat titik impas, sebuah usaha akan mulai dapat menghitung keuntungan penjualan. Nah, begitulah teman-teman, mohon maaf di sini yang tercantum tulisannya hanya sedikit, jadi teman-teman butuh benar-benar mendengar dengan sesama ya apa yang sudah dijelaskan. Masih banyak kekurangan di dalam video ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memakluminya. Baiklah, sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kelas 12 pelajaran mapel prakarya dan kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.